Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita hari ini tanggal 1 Juli 2023. Artinya saudara, kita sudah melewati tahun 2023, setengahnya sudah berlalu. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam 6 bulan setengah tahun ini. Anugerah penyertaan Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita sehingga kita bisa melaluinya. Dan juga mengingat akan renungan refleksi Gema, nah video audio ini juga sudah berjalan sekitar 2 tahun saudara ya. Dan kita bersyukur bahwa video-video renungan-renungan ini sudah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Di masa-masa pandemi, renungan-renungan ini terus menyertai, mendampingi, dan juga menolong jemaat untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan untuk renungan yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berikan pada kami, Tuhan percayakan. Dan kami anak-anak Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan bagaimana kami harus hidup dan menjalani kehidupan ini ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman yang kami renungkan ini. Terpuji nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 14 dan 15. Kitab Bilangan pasal ke-8 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Ayat yang ke-14 dan 15. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Saudara sekalian, orang Lewi dikhususkan untuk melayani bait Allah. Dari begitu banyak suku, Tuhan memilih dan mengkhususkan orang-orang Lewi ini. Dan mereka mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Ada yang menjadi imam, ya, menjadi imam besar, yang mempersembahkan korban dan lain-lainnya. Ada yang mengurus bait Allah, kesehari-hariannya, kebersihannya, dan lain-lainnya. Dipertahankan, keindahannya, ada yang rusak, diperbaiki, dan lain-lain. Nah, inilah peran daripada orang-orang Lewi, saudara. Dan mereka di dalam melayani Tuhan, di sini kalau kita lihat dari kitab Bilangan ini, mereka tidak boleh sembarangan melayani. Mereka itu harus dikuduskan, ditahirkan, karena mereka lah orang-orang yang sungguh-sungguh ya melayani Tuhan di dalam bait suci ini. Kalau baitnya suci, tentunya diharapkan saudara pelayan-pelayannya juga suci adanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana hari ini orang-orang yang melayani Tuhan. Kita tahu saudara, di dalam pelayanan seringkali kita manusia, kita kagum kepada akan orang-orang dengan kemampuan-kemampuan yang skill. Ya, mungkin dia pandai berkhotbah, dia pandai bercerita, belum lagi penampilan-penampilan lahirianya saudara yang seringkali membuat orang kagum kepada seorang pelayan, mungkin hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan lain-lainnya. Namun saudara sekalian, Tuhan mementingkan kekudusan hidup seorang pelayan.
Nah, dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa dengan semua anugerah, skill, kemampuannya yang hebat. Namun jika karakter daripada pelayan ini, saudara, tidak kudus, maka itu adalah satu cacat di hadapan Tuhan. Seperti kita ingat, saudara, ketika akan Samuel di dalam mencari raja, ya, ketika Daud dipanggil, dicari, ya, untuk kemudian dijadikan raja. Ketika Samuel melihat akan saudara-saudara Daud yang begitu gagah, perkasa, kemudian mengatakan, wah, mungkin inilah yang cocok jadi raja Israel. Tapi kemudian Tuhan berkata apa? Bukan yang dilihat manusia, itu penting, tapi yang dilihat oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh manusia, itu lahiriah, kemampuan lahiriah mungkin, keelokan lahiriah. Tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati daripada manusia. Sebab itu, saudara sekalian, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berusaha selalu senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Di dalam kita melayani Tuhan, kita tahu siapa yang kita layani. Kita melayani Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Saudara, di gereja banyak ya orang pinter, banyak orang-orang hebat. Mereka mungkin berbisnis di luar gereja, di perusahaan, di mana mereka orang-orang pintar, punya jabatan-jabatan yang sangat baik, saudara. Namun seringkali, saudara, hal-hal itu kemudian juga terjadi di dalam gereja. Bagaimana orang-orang hanya berfokus kepada pemikiran-pemikiran yang kemudian dari satu pemikiran dengan pemikiran yang lain kemudian tidak matching, kemudian menjadi ribut dan lain-lainnya. Bisa memicu perpecahan, memicu akan ketidaksehatian di antara pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari ya kita jaga hati kita senantiasa. Jangan sampai ketika kita mengatakan kita melayani Tuhan, ya, namun hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Harapan-harapan kita adalah harapan-harapan diri kita sendiri, bukan harapan-harapan daripada Tuhan. Sebab itu kita lihat bagaimana di sini dikatakan orang-orang ini, suku-suku Lewi ini, mereka harus dikuduskan, ditahirkan. Kemudian baru mereka itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan yang mereka lakukan, pelayanan yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita juga sering kali mendengar yang di gereja ada orang-orang yang rajin gereja, ya melayani Tuhan. Namun sayang sekali, saudara ya, di dalam akan pekerjaannya, di dalam usahanya, tidak sungguh-sungguh mencerminkan seorang anak Tuhan. Orang yang bekerja namun tidak rajin, tidak bertanggung jawab, kemudian mungkin dipecat. Kemudian yang berdagang mungkin berdagang tidak jujur, melakukan penipuan, pinjam uang sesama, bahkan sesama anak Tuhan, sesama orang gereja sendiri, dan tidak membayar. Dan mungkin saudara di gereja-gereja juga terjadi, seringkali kita mendengar ada hal-hal yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pelayan-pelayan, para pekerja-pekerja, para pengurus mungkin, majelis, bahkan hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita jaga hati kita, jaga kekudusan hati kita. Dengar suara Roh Kudus. Kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Jangan ambisi pikiran kita yang kita terus akan dengarkan. Dan itu seringkali menyesatkan akan kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kiranya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, hidup kami di dalam kami beribadah dan melayani Tuhan, sebagaimana orang Lewi ya Tuhan. Mereka dikuduskan agar seluruh pelayanan mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan
Baik kami hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, dan jemaat Tuhan, kami senantiasa peka kepada suara Roh Kudus ketika kami berusaha untuk hidup dengan penuh kekudusan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami setiap hari di dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pertahankan kekudusan hidup kita setiap hari.